buah tomat, buah koni. Ya, salah lagi aku kencingnya nih. Jalan-jalan ke Teluk Gelam membabak bubur. Bapak ibu yang ucap salam, kudoakan insyaallah masuk surga. Galak masuk surga? Galak masuk surga ya. Cuman syaratnya itu yang berat bu. Masuk surga itu nak mati dulu. Masuk dulu di sini, kenapa masuk surganya? Jadi syaratnya itu nak mati, galak tak? Jalan-jalan ke Teluk Gelam memakai sepatu. Bapak ibu yang tidak salah, aku takut kadek matinya ngantuk. Jadi jawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggal di sini takut ngantuk. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matit taufiq wal hidayah wa bi ni'matil ilmi wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam al-maktub min nuril wajhikal a'la al-mu'ayyad الدائم الباقي المخلد في قلب رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك باسمك الأعظم واحد بوحدة الأحد المعالي أو وحدة الكم والأدب المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sidi hayatil wujud was-sababul a'zam li kulli mawjud salatan tusabbitu bi qalbil iman wa tuhaffizul Qur'an wa tutahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami muliakan dan menghormati Ketua Mushola Al-Maidiyah Bapak Amin Sayyidin, yang kami muliakan dan menghormati segenap pengurus daripada mushola dan juga aparatur pemerintahan yang hadir di sini. Mungkin ibu mudanya atau bapak mudanya, Pak Eti, Pak Eminya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatizat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh bangunan, tokoh mainan, tokoh-tokoh yang lain yang kami hormati dan kami cintai. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diundang untuk memperingati yang namanya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap tahun saya diadakan ya. Setiap tahun Isra Mi'raj ini diadakan, dirayakan, diundang kita dengan biaya yang besar tadi 4 jutaan, ajak kita makan, tapi setiap tahun diperingati yang namanya Isra Mi'raj ini, tapi semakin hari tanggal mushola kita ini tambah kosong. Subuh aku takut ke Pak Ane dewean jadi imam,
Ditambah Pak Wanci, ditambah Ustaz Imam tadi, nah ini, jadi kita memperingati ini tidak dapat manfaat. Kalau seandainya tadi subuh banyak masih tidur, yang azan as-salatu khairun minan naum, lebih baik sholat daripada tidur, dibalik, lebih baik tidur daripada sholat. Sholat ini barang yang sangat berharga. Dibanding ke dunia dan seisinya ini, sholat itu lebih penting. 2 rakaat sholat sebelum subuh saja, pahalanya itu lebih baik dunia dan seisinya. Itu sholat sunat sebelum subuh. Pahalanya besar. Dunia dan seisinya dinjau Tuhan gitu. Kayo gitu nih, dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi subuh inilah yang paling beratnya. Lemah lagi dulu daripada sholat. Kadang-kadang sholat subuh itu mungkin cuma 2 rakaat itu ya 5 menit paling lah, kalau belum cepet dicepetkan lagi baca 3 menit. Tapi beratnya bukan main. Bapak ibu nyuci mobil berjam-jam tahan, heran aku. Ngurus ayam, ngurus kambing, tahan. Ngapa? Ustaz, itu ada pahalanya langsung, ayam aku langsung bertelur. Ada budaya itu ke? Nah, aku kira aku dah nak budaya dijaga gitu, Itu pahalanya besar, tapi kita kurang memanfaatkan. Ibadat kita sebanyak apa lah, Bu? Kalau tidak sholat katik manfaat. Pergi haji lah ibu setiap tahun, bapak pergi haji lah setiap tahun. Kalau tidak sholat, tak kasih manfaat. Beginilah banyak bapak-bapak, tambah berat tanggungannya di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu jangan kita setiap tahun merayakan Maulid Nabi, tapi bukan tambah cinta dengan Nabi, tambah benci dengan Nabi, berselawat tak galak. Memperingati tahun baru Islam seandainya masih ucap-ucap hidup. Nah, oleh karena itulah setiap kita memperingati apapun dalam Islam itu hari besar Islam, wabil khusus yang namanya di surat dan Mi'raj ini, kalau baca ada apa ya? Ada tambahan, ada kesadaran buat diri kita masing-masing. Kalau kita sholat baik, Bu, belum tentu diterima Allah lagi. Apalagi tidak sholat. Awailul lil musallin, kata Allah. Ini omongan Allah, bukan omongan aku. Awailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Coba lah kita pikir itu. Yang sholat celaka, mana yang tidak sholat? Kita yang sholat lagi celaka. Apalagi yang tidak sholat. Ya KTP-nya Islam. Kalau dijengok KTP-nya banyak orang Islam. Tapi itulah, ngapalah langgar ini masih sepi? Ngapalah langgar ini masih rame budak-budak? Nah, itu loh, kayak apa? Bayang tidak juga kayak nganggur. Yang tua-tua semayang tidak usuk. Entah budak itu main lato-lato, ketak-ketok. Ya Allah. Anak siapa itu? Anak kamu itulah yang ada di sini. Aku jauh di skip sana. Jadi harus ada peningkatan, Pak. Setiap kita memperingati momen hari besar Islam itu harus ada peningkatan. Bukan cuma hura-hura dari kita ini. Jadi bukan sekedar main hadro baik, baca salawat Nabi, semayang tidak. Ya mana itu?
Jangan Pak, aku nih hobi juga melok-melok sangopal anam, hadro melok juga. Ternyata banyak budak-budak ini tadi kata aku pacak kalau dia nyanyi, selawatan semacam ini dah. Apalagi ibu-ibu selawat citak tuh lah taunya. Tahu selawat citak, nah ibu demen dia, selawat Nabi, apa sih kok alhamdulillah. Sholatullah, 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 sholat, sholatullah. Akhirnya namanya salatullah, salatullah. Tak kasih benernya. Nah, giliran gawe lain cepet. Giliran ngapalah kita ini giliran sholat dipanggil. Maka dipanggil ada azan. Azan itu manggil. Jangan rasa masih bisa subuh dipanggil. Tapi kuping kita nih peka galau. Entah apa mekak-mekak, iya apa pekaknya. Kalau pekaknya mending lah. Ini saya tak tahu. Uang azan, stekel besar, bu. Datang ke langgar, datang ke masjid, payu, kecuali kami nak tidur. Ya Allah, uang Islam terganggu dengan azan, Masya Allah. Itu perlu diruqyah itu. Ruqyah itu panas dia mendengar azan. Ada apalah di badan dia itu kalau mendengar azan Pak? Panas. Kalau non Islam aku tak pulak lah. Ini orang Islam. Tak demen dengan azan. Nak jadi apa bapak itu? Kaget mati nak minta semayang ke? Tak pernah datang ke masjid. Masuk ke masjid. Nak depan pulau. Di belakang tak galak. Nak depan. Bayang tak pernah. Nah ini gitu. Sadarlah. Kapan lagi mumpung masih hidup lah mati tegak punah. Tak lagi kamu sholat. Mumpung masih hidup ni lah sholat. Hantu kamu tinggal. Bini cantik tinggal apalagi yang jahat. Belum mati lah tinggal bohong. Maka hati-hati kita dengan peringatan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hismasita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kau di atas dunia ini sesuka engkau. Tapi ingat, bakal mati. Mati kita bukan cak ayam, bukan cak bebek, bukan cak kambing, bukan cak sapi. Mati kita ini dimintai pertanggung jawaban. Ibu-ibu kalau dipanggil oleh laki saronya, Mina, apa buat ke kopi? Bang kopi masuk minta buat ke. Tapi kalau HP bunyi, nanginan, cepat di WC lagi tuh. Lupa berjawab sampai membelek. Ya Allah, ya Allah bu, mana kalau HP dilowoi ini ya, kalau laki tak dilowoi. Apa ngelowoi HP itu dapat pahala apa? Ini mah, walaupun tua di Bangkok, ngurus dia nih, besar pahalanya. Buat ke kopi, ada pahala, minta duitnya deh kalau bulan muda, cengengesan, bagus kalau lakinya. Giliran bulan tua, udah susah, dipanggil dan nengol, ecak-ecak, nah itu. Jadi kita ini, kalau pajak panggilan Allah itu didahului dari panggilan-panggilan yang lain. Panggilan Allah ini kan 3 cuma. Panggilan azan untuk sholat. Panggilan pergi haji atau umroh. Nah yang ketiga panggilan mati. Almarhumah dipanggil ke kandang kawat mungkin atau di dia tuh kuburan apa di situ. Nah talang zaman
Talang apa lagi nggak tahu, talang ubi, talang apa lah, Nah, itu panggilan terakhir itu berhenti kalau HP tinggal, laki tinggal, apa lagi? Mobil tinggal, jabatan tinggal, apa lagi? Kalau sudah dipanggil di tangan kiamat itu selesai. Ya, kalau kambing tadi tidak ditanya, sapi mati tidak ditanya, anjing, tahu anjing? Tahu anjing? Nah, anjing itu, anjing, babi, tidak masuk neraka. Kita ini nasib-nasib kalau masuk. Anjing itu jahat, masuk neraka tak dia? Tidak. Kata urusan jahat di dunia dia itu untuk orang Islam, tapi dia tidak masuk neraka. Kita ini, nah, tak kasih jaminan masuk surga. Dari mana bucunya? Nabi tak pernah ngomong si A masuk surga. Kita ini kalau Nabi yang ngomong, Ustaz Firdaus masuk surga, aman. Tidak kasih yang nyebut. Yang disebut Nabi itu cuma 10. Ya, sahabat Nabi itu yang disebut masuk surga. Nah, itu pastinya masuk surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang sahabat Nabi yang pasti tahu masuk surga. Jadi kita yakin dia masuk surga. Ya. Tapi kalau selain yang tidak disebut oleh Nabi, wallahu a'lam bisawab. Ya, mubalah. Seandainya kita kan jarak ngirim Fatihah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa mesti ke dia baca masuk surga? Saya besar itu, ya. Torekatnya di mana-mana, mati ada yang mati torekat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadariyah. Perlu buat hidup ini, perlu kita punya torekat. Siapa ada guru mursyid di sini, cari belajar ilmu tarekat. Inilah yang bakal dibawa mati. Hidup ini jangan ini-nian. Umur kita nih, ya, paling tinggi 60-70 kata Nabi umur umatku. Selesai dari situ selesai. Nah, oleh karena itu tadi, ya, upaya kita hidup ini panggilan Allah tadi segera dipenuhi. Ya. Jangan panggilan Pak Ketua tadi manggil, Somera di sana datang kalau kaget pajak kaget dipanggil lalu muazin. Lah kasih yang datang. Nah, kamu mikir kemakan tuh lah berarti. Mendekati waktu setelah makan, tak datang kaget. Oh kaget Allah menunjuk rezeki, ya. Bukannya kita manusia yang kalau Allah yang menunjuk rezekinya tadi aman. Salat itulah yang penting, salat. Jadi kata malaikat tadi, isma syitta fa innaka mayitun. Berbuatlah kamu di atas dunia ini nak sesuka kamu, nak semayang, nak salat, nak ngaco agut kamu lajulah, nak jadi orang benar lah, lajulah. Ngapa mati gage? Kalau dia orang baik mati ya bagus, orang jahat mati, nah dua jauh. Mungkin apa malaikat yang ngago bobo itu kalau CS dia kalau CS-nya nah malaikat mengingat lagi kata malaikat, wahbib masita fa innaka mufarikun. Cintai apa yang di atas dunia ini nak kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Mobil kita cintai, selesai. Kadang-kadang kita belum mati, dia sudah kita jual. Cinta dengan jabatan, selesai. 5 tahun, habis. Sudah pemilihan LT? Baru? Belum? Masih yang lama tu lah. Nak ditahan tapi tak? Kalau kami di Palembang lah banyak diganti LT. Yang 2 periode tak boleh lagi. 2 periode habis bininya naik. Kacau. Mak ini LT betina kalau tempat kami tu nak mati lah bu. Tak tahu. Oh ya Allah, nak masih jadi kerajaan tu lah kita ini.
Tunjuk kesempatan yang lain dulu. Apa? Kami ustaz dan salah. Kami lah ada cuk masing-masing, job masing-masing. Nah itu. Jabatan tinggal. Kalau benar jadinya aman. Masuk duluan ya ke surga pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, yang bijaksana ini duluan masuk surga. Tapi yang zalim, itu bakal susah. Jabatan, kekayaan, nah itu juga banyak contoh sudah korun ada. Si korun tahu korun. Nah aku tidak tahu namanya, biar aku tahu. Tidak bertemu aku dengan dia. Sa'labah, zaman Nabi Sa'labah. Nah ada yang namanya Fir'aun. Tahu Fir'aun? Yang ngomong Firdaus bukan. Beda dikit dia. Nah mana orang itu? Fir'aun itu yang hebat, jabatannya hebat, pasukannya banyak. Fir'aun itu 3 kelebihan dia itu. Kalau nak berbuat jahat dengan dia itu tidak kejingoan. Siapa nak berbuat jahat dengan dia? Tidak kelihatan. Itu Fir'aun. Maka dia tuh hebat tuh, ngaku dirinya tuh Tuhan tuh. Segala kehendak dia dikabul ke Tuhan. Kehendak dia itu. Maka dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah kita kalau tidak pernah sakit, sudah nggak hebat. Makanya sakit itu untuk mengingati kita. Oh ya Allah, sakit gigi seandainya kan. Sakit apa baik kita nyebut nama Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Coba kalau tidak sakit, lupa. Tidak pernah kita nak nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita cintai bakal berpisah dengan kita. Kadang mati, kadang belum mati lah berpisah. Jabatan tinggal, apa tinggal, harta habis bakaran dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu di Turki gempa bumi itu, ya Allah, nak jadi apa bumi itu? 12.000 yang mati lebih sudah. Mati sia-sia baik. Timbul oleh bangunan. Coba kalau melok perang ke Palestina, habis orang Palestina itu baca 12.000 itu. Tapi itu lagi Tuhan yang tidak lain. Kita juga belum tahu. Walaupun Palembang ini, walaupun apa ini Banyuasin nih, tidak kata gunung, hati-hati. Baca juga gitu ini. Kalau Allah hendaki. Jadi jangan aso, kata orang Palembang, jangan aso-asonya nunggu dunia nih. Ingat-ingat, tahu-tahu mati. Nah tahu-tahu ini nah. Misalnya aku Ustaz Taufik Asnuri itu tahu-tahu muda 40-an, 40 lebih dikit meninggal. Tahu-tahu banyak kami yang muda-muda jaknya banyak meninggal, yang tua bertahan jaknya. Udah tahu ngapa banyak yang muda? Tempat aku di Skip itu yang mati banyak muda-muda 30, 40, tak kata pojok 60 belum ada. Yang muda-muda nah, mungkin yang tua-tua ni lah jalan menuhi langgar masjid. Jadi ada Tuhan dia lah. Tunggulah dia ni tahan sedikit. Yang muda ni jarang. Nah ini dulu lah ambil. Hati-hati ya. Karena mati tak mandang bulu. Kalau mati mandang bulu yang menang monyet banyak bulu. Nah itu. Yang tua tahan, yang muda meninggal. Yang sakit tahan, yang nyago meninggal. Banyak kejadian zaman ini. Oleh karena itu tadi yang ketiga kata malaikat tadi ngingetin Nabi, katanya apa? Wa'mal limasita fa innaka muwajjizun. Beramallah kamu sekendak kamu, tapi ingat setiap amal dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapapun yang beramal baik walaupun sekecil debu bakal dibalas oleh Allah. Siapapun yang berbuat jahat walaupun sekecil debu bakal dibalas oleh Allah. Ini baru mukadimah Pak, belum besok Mi'raj kita ni. Kata Pak Ketua tadi terserah Ustaz. Nak balik jam berapa kita laju. Pokoknya jam 12 lah selesai. Jam 12 setuju tak? Setuju tak? Jam 12. Ada ya aku yang jauh ke sini. Kamu yang balik sebelah situ lah. Balik langsung tidur. Aku berjalan dulu kan.
Setuju tak jam 12? Setuju? Aku yang tak setuju. Kaki aku sakit tegak ni lama-lama. Nah itu. Semalam aku dikedukan satu di Tangga Buntung. Nah inilah jam 11 lah berhenti. Nasi minyak tapi tak tahu di sini nasi apa. Nasi minyak juga. Alhamdulillah. Mantap. Tenang ya Pak, nasi minyak. Lah dipecah oleh Pak Ketua nasi minyak. Nah jadi itu. Kembali kepada ayat yang dibaca oleh Adinda Taufik Hidayat tadi di surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bukan nasir ya, tentang namanya juga nasir, nyebut nasir dia Nah, ini ayat Allah kepengen menceritakan kepada kita umat Islam tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Ya, maka disebutkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa disebut subhanallah? Maha suci, tak mungkin yang suci ini mohongi. Makanya kalau kita melihat laut yang indah sebutnya subhanallah. Ya, tengok cewek cantik. Astagfirullah. Yang mana? Tengok cewek cantik. Subhanallah. Jangan alhamdulillah. Kacau. Yai lagi macam alhamdulillah tengok cewek cantik. Nyuci mata lah yai ni. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah sebutnya subhanallah, takjub kita dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Ini perjalanan hebat Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta zaman Nabi itu 40 hari nyampe Nabi. Ada juga yang mengatakan satu riwayat 3 bulan. Cak kita orang zaman dulu pergi haji naik kapal laut 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Kadang-kadang tinggal nama baik. Baliknya. Tinggal tasnya, bajunya, orangnya lari tebal ke sungai, ke laut semua. Makan iwak. Jauh perjalanan itu. Ini ngambal ke dengan kita, Pak. Supaya kita juga galak. Isra juga. Dari rumah ke musola kita dengar depan situ ada berapa menit paling. Males. Nabi jauh 40 hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nak minum salat ini. Kita kadang-kadang selangkah 2 langkah males ngapunian. Penyung. Tahu penyung? Penyungkan, Iya. Banyak orang Palembang penyungkan. Kalau ditanya banyak gawe. Nak ke mana? Ada gawe. Begawe tak duduk di pinggir jalan begawe. Ya Allah. Nah ini. Jadi kita jangan jadi penyung. Rumah dekat, Nabi jauh tahan 3 bulan perjalanan. Ada yang 40 hari tadi perjalanan. Jangan tidak ke masjid, ke musola. Untuk apa bangun musola? Kalau tidak untuk sholat. Ibu-ibu boleh ke musola, boleh ke masjid. Tapi tetap afdal di rumah. Sholat ibu-ibu tu. Tapi kalau nak ke masjid, ke musola, silakan. Tak apa-apa. Tak kaki yang larang tak. Tapi yang afdal bagi ibu-ibu itu di rumahnya. Sangkinnya tadi. Ibu itu harus memelihara dirinya tadi. Tak boleh. Boleh kita ni petantang-petenteng. Dicontohnya oleh orang yang bukan muhrim seandainya. Tidak boleh. Berdosa. Yang berdosa siapa? Yang punya bini itu. Yang nanggung dok. So kita ini setelah kita mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, bukan saja kita menjamin makan minumnya, tapi menjamin juga dosa-dosa bini. Bini tak sholat dan berdosa,
Laki. Bini nyoget di organ tunggal. Laki berdosa. Ini beratnya jadi laki nih Pak. Jangan bini banyak-banyak. Sikok di lalu. Ini bini nampak. Lemah yang betina itu dia berbuat dosa, kita nanggung kamu. Kecuali kamu nasihati. Bener-bener lama pakai baju itu dak kado. Balang itu kejingoan. Yai sebelah tuh jadi semayang dak usul. Nah, berdosa kita Pak. Kalau istri kita tidak pacak nyago, kita yang berdosa, maka tadi. Tapi kalau bapak ibu dapat nasihati, tanggunglah dia. Jangan pergi ke organ tunggal, nyoget-nyoget, malu aku nih. Ini lakinya nguloi. Lakinya laju lama, naik mah. Kagak disawai mah, duitnya bagi dua. Wah, ngajak berdosa. Itu tempat aku sana. Kalau di Banyu sini dah, insya Allah tidak beda. Kita Pak nanggung dosa. Ini kamu dayus, tahu lah dayus. Dayus itu tidak punya kecemburuan terhadap istri. Maka bini aku tidak boleh naik ojek. Aku tidak kesuruh. Apa? Anak aku betina tidak kesuruh. Aku ni bini baru siko. Anak baru 6. Badan dia kecil ni. Bergoyol. Madai kamu badan besar kalangan aku. Musim hujan terus. Mana aku? Betina 2, lanang 4. Masih sekolah kalau belum punya mantu belum aku. Belum punya jodoh mungkin ya, tapi dia masih sekolah kalau. Anak aku lah umur aku ni caknya lebih muda ni. Tua aku ni. 53 udah. 71 lahir kan. 71. Ya lah 53 kali. 53. Anak aku yang tua tu umurnya 23 tahun. Baru tamat UIN. Nah, terus ke Jogja. Pengen nak belajar di Jogja. Lajulah. Doa ke dia Buya sehat, ada dia rezekinya. Nah itu. Anak ni penting Pak kita. Punya anak ni sebagai penerus kita. Nah dilurus ke. Nah, tengok main game, main apa. Lurus ke kalau dilanggar di musola tempat ibadat, bukan tempat main. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, kita juga sholat. Jangan anak kita baik. Bapak ibu tidak kedingoan, nganggu wong. Wong nak sholat. Dimarahi bapak nggak golok. Nak ngapa Pak Amir lagi. Dimarahi. Banyak kejadian. Dia tak tahu tingkah laku anaknya nganggu wong sholat tadi. Tak boleh budak dimarahi di masjid, di musola. Kakek dia tak nak ke masjid musola. Iya, kau tu ke masjid juga, kau tu ke musola juga. Biar anak kau tak main. Kalau ada bapak yang takut dia tu. Ini bapaknya nenggak. Anak suruh ke masjid. Kacau itu. Nah itu. Pokoknya kendala, nak malam-malam lah. Kamu malam ini salah deh, nggak mengundang aku. Bejo. Nah. Jadi itu. Ini baru mukadimah belum, baru jam 10 ini. Tenang baik. Banyak bahan nih. Sementara kaki ini tahan dah. Tuh, inilah tadi. Dari apa? Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 3 bulan atau 40. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha makan waktu berapa tahun itu Pak? Perjalanan sudah ada yang pernah ke sana. Nah, pacak ribuan tahun kita pacak baru nyampe ke Sidratul Muntaha sampai ke Ufukul A'la, tempat yang paling tinggi arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pacak ribuan tahun. Tapi dengan singkat dilakukan oleh Nabi Muhammad sepertiga malam. Dapat oleh apa? Salat 5 waktu.
Cepat kedai, tak jadi jam 12 berhenti. Aku lah pegel. Kamu lemah. Ya duduk santai berpikir tidak. Kui habis. Aku kaget bilangan aku lah habis. Tak kata lagi. Mana soal lain. Tak ngeje yang sebelah ni dah. Kalau bapak lemak lupa dengan kawan. Yang itu noh. Langsung lagi. Siapa ngelantaknya? Oi, tak bismillah itu. Salat, kita ni salat jalan kan? Aku yakin salat jalan lah orang sini salat. Tapi kalau ditanya, banyak yang tak tahu syarat wajib salat ada berapa? Syarat wajib salat ada berapa? Kan tak tahu. Berapa? Yang banyak nambah juga. Dikitnya 5. Wajib sholat itu 5. Pertama orang Islam. Islam boleh kan? Berarti wajib sholat. Orang Islam. Yang kedua apa? Balik dulu. Balik itu yang sudah masuk usia. Kalau perempuan sudah datang bulan. 13 tahun dah datang bulan. Kalau yang namanya itu. Yang lanang, kalau mimpi basah, tahu mimpi basah, bukan kena hujan. Tanya sama bapak depan ini, kalau tak tahu. Mimpi basah itu apa beliau? Nah, kalau lah mimpi basah, 13, 14 mimpi basah, sudah namanya lah balik. Nah itu. Yang ketiga apa? Kaget dulu itu belum itu. Ini yang wajib dulu, wajib salat. Apa? Akalnya tidak gilo, tak masih aku gilo. Ada yang di belakang deh, no. Gilo, artinya akalnya tidak berfungsi. Kalau akalnya berfungsi, wajib sholat. Kalau dia tidak berfungsi, wong gilo, tidak wajib sholat. Makanya banyak mengaku gilo tuh, ngilo-ngilo. Asal ditangkap polisi, ngebuk ustaz lagi semayang, gebuknya ustaz tuh salah. Wong gila lagi baca milih, nak ngebuk ustaznya yang coba lah orang lain. Apa yang wong gila zaman ini baca milih. Ustaz apa yang meninggal juga akhirnya kena tujang tu? Nah, tahunnya alijak kalau yang ganteng ingat dia tu, dia orang jahat tak ingatnya. Sampai mati itu lah. Ajak melu lagi ceramah lagi ngajari orang ngaji ngapal Quran tuh jangan pasti tangkap gilo lah ngilo kaget habis kaget TikTok kaget pemilihan kaget banyak juga anggota yang gilo tidak menang tidak dapat kursi gilo ya. Nah itu gilo kalau bapak nandak sholat jadi orang gilo nah apa lagi yang keempat wajib syarat sah wajib sholat dulu. Yang keempat tidak dalam keadaan men dan nifas. Kalau kita datang bulan semayang tidak boleh, tidak wajib pun yang datang bulan itu sholat, tidak wajib pun yang datang bulan itu apa nifas itu sholat 40 hari ditunjuk oleh Allah libur. Yang ibu-ibu seminggu dilibur oleh Allah. Bapak nak melok jadi betino, besok aku jilbab. Datang bulan. Itu. Yang kelima? Belum sampai dakwah ke dengan dia tentang sholat. Dia tinggal di dusun sana, dusun Tanjung Lago. Tahu tanya, itu dusun aku Tanjung Lago tuh. Bapak aku berasal di Tanjung Lago. Ini ada mamang aku di sini, Haji Mukhtar. Dalam ngawin ruang itu lah. Itu mamang aku, adik ayahku itu. Anak Ki Agus Abdul Somad. Tuh bapak aku Ki Agus Maci bin Abdul Somad. Aku nongkan juga. Karena agak belakang ni kalau ke kota lah. Kalau dulu jahat juga. Nah itu Jadi kalau dia di dusun sana
Tak kata ustaz ngambil ke tentang solat, tidak wajib dia solat. Wong primitif. Ya tak? Mati, masuk surga dia tu. Wong gila tadi lah, masuk surga dia. Jadi harus sudah pernah dengar dulu bahwa ada wajib semayang solat. Tapi tidak wajib. Wong primitif yang tinggal di hutan-hutan, kata ustaz nyampe ke TV, tak kata apa ini, HP, tak kata sinyalnya di sana kan. Nah, mereka ini boleh tak solat, tak wajib dia solat. Kenapa? Belum dapat dakwah dari, tak kenal dengan Tuhan dia kan. Nah, jadi 5 ini yang syarat wajib solat. Ya, kalau dia itu. Nah, sekarang syarat sah solat. Syarat sah solat ada berapa? Dek. Ada santren kan? Santren yang depan tu? Ya. Ada berapa? Syarat sah solat. Syarat sah solat ada 8. Ya, 8. Yang pertama, taharatul hadasain, suci dari dua hadas. Kalau kita dalam keadaan tidak suci, tidak sah solat kita. Dalam keadaan junub, tidak sah solat. Mandi wajib dulu. Tidak berwuduk, tidak sah solat. Harus berwuduk dulu. Berwuduk ada ilmunya juga. Bukan berwuduk baik. Banyunya itu, bukan banyu asin. Banyunya itu harus banyu yang suci menyucikan. Tidak mustakmal banyunya itu. Tidak mutanajis banyunya itu. Kalau banyunya mustakmal, tidak sah dibuat untuk wuduk. Yang mustakmal itu yang macam mana? Kita seandainya banyu itu kurang 2 kula. Kurang 2 kula. Kita berwuduk, tetes yang wajib, yang pertama jatuh ke banyu yang sedikit. Maka banyu itu jadi mustakmal. Tak pacak untuk wuduk lagi. Tapi untuk nyuci baju pacak. Untuk nyuci beras pacak. Untuk muat kopi pacak. Dia tu mustakmal. Tak pacak dibuat untuk wuduk baik. Tapi kalau banyu mustakmalnya banyak, dijadi kesikok. Jadi 2 kula lagi, maka jadi air yang suci menyucikan. Tapi kalau nak banyu mutanajis, banyu yang kena najis, dicampai oleh tai cecek, dicampai oleh tai tikus. Di bak kita, bak kecil kan, ada tai tikus. Jangan dibuat bercewok, ini banyu najis. Tidak lagi nyuci ke. Najis, kita bercewok, najis. Bukan malah suci. Cuci baju kita najis. Buat kopi najis. Artinya, kalau banyu mutanajis, tidak patut dibuat apa-apa. Harus buang tu lah ukurannya tu. Kalau kurang dari 2 kula. Tapi kalau banyu najis dikumpul ke lagi 2 kula, suci tak? Jingok dulu. Ada 3 sebabnya. Rasanya, warnanya, apa lagi sikap lagi? Nah, pinter sih. 3 itu. Dijingok banyu yang tadi, yang kena najis. Kalau seandainya salah satunya ada, berarti masih najis. Kalau ketiganya ini tadi tidak ada lagi, maka banyu itu suci menyucikan dan boleh dipakai untuk berwuduk kembali. Nah itu. Ini urusan banyu panjang ceritanya. Banyu yang suci menyucikan, yang mutlak itu ada 7. Banyu mutlak itu. Banyu yang mutlak itu ada 7. 3 dari langit, 4 di bumi. 3 apa? Hujan. Apa lagi? Salju. Nah, 3. Kalau yang di bumi? Sungai. Nah, benar, pintar. Lagi kau ngerti aku percaya ramai? Nah itu banyu mutlak. Pintar pak budak sini. Bolehlah, siapa bapaknya? Ambil tangan. Itu banyu.
cara belajar. Belum lagi baju yang kena sinar matahari. Ya, itu pacak jadi makruh hukumnya. Yang kena sinar matahari panas jam 12 kita ambil wudu. Nah itu bisa juga. Itu bisa mengakibatkan apa? Penyakit kulit. Kalau ambil baju yang panasnya dari sinar matahari tadi, maka hukumnya jadi makruh tadi. Ya, banyak kalau kita cerita tentang tidak selesai. 2 hadas. Mandi wajib. Rukun mandi wajib ada apa? Rukun mandi wajib ada apa? Ada 2. Mengatakan niat dulu, niat mandi wajib, kemudian mengatakan air ke seluruh tubuh. Sudah selesai. Baru ngambil wudu, baru solat. Begitu juga ibu-ibu yang datang bulan. Masih datang bulan, Tak lagi, menopause sudah. Tak beranak lagi. Ya, aku punya ponaan. Misan. Dia angkat mak aku jadi anak angkat. Balik sinilah dia. Temu namanya. Itu sejak gadis tak pernah apa? Men. Nikah lah, hampir nak berapa? 5 tahun atau 10 tahun sudah aku lupa. Sampai mak ini belum punya anak. Jadi bersyukurlah yang masih datang bulan, pacak punya anak masih. Kalau tidak datang bulan, agak sulit untuk punya anak. Nah itu. 2. Yang kedua apa? Tadi ada sain. Yang kedua, sah salat itu. Suci badan, pakaian, tempat salat dari najis. Ya. Kalau tidak sah. Lagi salat Allahu Akbar, saya cecek nyampak di salahku, buang salju, jangan timpek ke kita. Nah. Ya, buang dulu. Baju, kalau 3 lapis buang, kalau selapis jadi gawe, batal ke. Nah itu, najis pakaian berarti. Ya. Nah, pakaian. Nyuci baju juga hati-hati Bapak Ibu sekalian, Kita ni penting, solat ni jaga dah dirimu oleh Tuhan, ya. Kalau kita punya cucu, punya anak yang kencing di bajunya, di sepannya mungkin di ininya. Nah itu kalau nak nyuci jangan disatukan dengan baju kita. Jangan digendam ke jadi sikok dengan baju budak yang kena najis. Baju kita lagi najis juga. Tak? Jadi nyatu dia kan. Nah pisah ke yang najis-najis, yang bersih. Jadi nyucinya lemak. Kita bilas sekali lah jadilah. Kalau kita campur ke, lalu kita bilas 1000 kali lah bilas, tidak bakal suci. Ya, kalau kita tak baca caranya, makanya bajunya harus dipegang lah macam ini. Nah disiram dengan baju yang mengalir. Nah baru diperas, baru dijemur. Kalau kita ini tadi dibilas-bilas 1000 kali masih dicampur dengan banyu najis tadi, kan banyu nah. Ini najis, masuk lagi banyu najis pula. Ya dah. Tadi ini diperas lagi, masuk ke banyu yang baru, najis lagi. Ini masuk najis masalahnya. Makanya dia harus dicuci tadi, disiram. Disirami sampai dia ngalir, nah baru kita ini. Agak berat, agak salah, makanya jangan dicampur. Kalau punya anak, punya cucu yang masih kecil, yang masih galak, kemeh di tempat pakaiannya. Nah itu. Nyuci ke badan, harus cuci juga. Ya, jangan ada najis. Sudah berwuduk nih, kita sudah berwuduk nih. Nak pergi pas pakai sendal kita ada tai ayam. No, batal tak wuduk? Tidak. Kita berwuduk injak tai ayam, batal tak wuduk? Tidak. Bersih kembali tai ayam tadi. Sirami bersih sudah. Bersih lagi kita. Tidak harus berwuduk lagi. Ya tadi nak. Ya, salat. Cepat cecek. Buang baik. Kita tetap suci. Jadi tak ada harus berwuduk lagi. Kalau berwuduk lagi kita kalau kentut. Nah, berwuduk atau kencing atau
megang dua alat kelamin atau megang nyawi luang rumah. Dek, batal. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab lain ceritanya lain, tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah itu. Nah itu tempat sholat. Tempat sholat itu batas kita sholat. Satu sejadah ini. Jangan ada najis. Walau tidak kita sentuh. Namanya kan suci dari najis tempat sholat. Bukan tidak kena awalnya kan bukan. Saya dikit. Kepalanya mungkin supaya tidak kena najis. Bukan itu. Tempat kita sholat. Nah, di antara satu sejadah ini jangan ada najis. Kalau ada najis, tidak sah sholat kita. Bukan soal kena tangan, kena kaki, kena seret, kenapa tidak, bukan. Pokoknya dia ada di sekitaran kita sholat. Kalau laksi itu tidak ada urusan. Yang sinilah yang batasan kita baik. Nah itu. Itu yang kedua. Bersih dari hadas ke badan, pakaian, ke tempat sholat dari najis. Yang ketiga, tutup aurat tertutup. Kalau perempuan muka dan telapak tangan. Kalau nak sembahyang sah. Dagu tak boleh bu. Apa ni lahir tak boleh kejingan. Batas di kiblat sini nah. Kalau lahirnya kelihatan tidak sah sholat. Karena ini bukan termasuk wajah. Hitungan wajah di mana? Jika kita dulu, Nah, wajah. Kalau dari telapak tangan yang di depan yang putih, yang itu tidak. Maka agak ditutupi juga. Kalau kita laki-laki, pusat sampai ke dengkul. Semayang lanang tak berbaju boleh tak? Boleh biasa. Cuma kau ngadap, madai. Madep Pak ITV nak berbaju, madep Tuhan tak berbaju, tak? Nah, jadi kita itu tadi, tutup aurat kita. Jadi aku pernah Pak semayang Pak, sholat, habis kondangan. Nah kondangan itu dekat masjid. Begitu nak balik, beduk semayang lah. Ada bapak-bapak gemuk, sholat, Allahu Akbar. Pas dia rokok. Bedak celananya. Buat aku di belakang. Dia di depan. Untung makin sempak. Kali tidak makin sempak. Rata-ratanya kejinguan. Letak. Ya Allah, lah papa ini. Maluan dia langsung balik. Balik kondangan. Nah hati-hati bapak-bapak. Kalau nak pakai sepan tuh pakai. Jadi budak sekolah nanya dengan aku ngajar di SMP. Oleh budak, Pak, saya sholat pakai sepan. Saya sholat pakai? Apa jawabnya? Saya sholat pakai sepan. Tidak sah. Sholat pakai sepan tidak? Allahu Akbar, pakai sepan. Kan sah. Iya kan? Salat pakai sepan sah. Tidak sah. Allahu Akbar baru pakai sepan. Pakailah sepan dulu baru salat. Jangan salat nak pakai sepan. Sudah salat baru nak pakai sepan. Oh tai. Jadi sebelum salat pakai sepan, baru takbir, baru sah sembahyang. Kalau salat pakai sepan, mana ceritanya? Jadi pakai sepan dulu deh, baru sholat, jangan sholat pakai sepan, Nah itu. Aurat tertutup. Jadi ada juga budak selalu sholat jangan pakai sepan koyak-koyak dah. Jin apa itu? Dasar dia tuh semayang pakai jin yang koyak itu. Jadi semayang, ayo lubang-lubang, mahal itu rupanya. Koyak mahal. Yang bagus murah. Allah mana. Jadi aku lagi nyaga fitrah di masjid. Bulan puasa ada budak dua ikut datang. Mayang. Selesai kelar dulu lah tu. Kakek sudah terpanggil. Panggil sudah mayang sini dek. Ngapo? Tak sah semayang kau. Apa Pak? Itu paha kau jinyoan. Semayang kan koyak sini. Kenapa tak sah Pak? Lah paha kau juga. Tak sah ya Pak. Iya awak kau jinyoan aku. Tak boleh. Oh.
Jadi ngulang lagi sholat. Tak kasih kain, Pak, mainnya situ di lemari tak ada kain. Tumbek, kasih pula kain, ada mengkenai ibu-ibu. Jadi sembahyang makin mengkenai itu dia. Kawan yang belakang ketawa-tawa. Ya Allah. Nah itu. Ya ibadat itu perlu ilmu, tak baca macam-macam. Kalau kita ibadat macam-macam, akhirnya dia ucap-ucap. Jadi ikuti Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Maka. Kemudian yang keempat apa? Salat sah solat. Apa? Ingat tak masih? Menghadap kiblat. Ya, jadi solat itu sah kalau menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah. Ustaz, kalau kita di hutan, nak mana Ustaz? Ke hutan, kompas tak bawa, alat untuk pengukur ini juga tak bawa, sudah belajar solatnya Allahu Akbar. Rakaat pertama solat itu, rakaat keduanya pindah sini gitu. Rakaat ketiga pindah sini. Rakaat keempat pindah sini. Karena kita tak tahu arah kiblat yang benar. Kalau 4 rakaat itu salah satunya ada yang benar tujuannya itu bukan main-main. Dia kata kamu Ustaz, yang main-main gitu. Tidak, memang itu. Kalau kita tak tahu kiblat, mudah-mudahan. Seandainya kita kadang-kadang bapak galak semayang, sholat, numpang di rumah wong, sanjung, seandainya kan, bertamu. Cak-cak, rumah dia nanya tidak, langsung semayang. Allahu Akbar. Apa kiblat ngadep sana? Dia ngadep sini. Yang punya rumah, oh Pak, salah, kiblat tu di belakang kamu. Oh, dah balik kanan. Langsung baik. Biasa dibatal tuh. Langsung baik. Maka belajar deh pramuka. Hadap kanan, gerak. Balik kanan. Nah, itu gunanya kalau kita sembahyang salah kiblat. Tak usah dibatal kan apa-apa. Maka penting kita kiblat. Tempat aku di dekat musola, ada musola dekat aku tuh. Itulah. Ada yang orang lama. Musola itu kan lama. Jadi kiblatnya cara lama itulah. Ada yang berkompas, agak berlari dikit. Ada yang berlari jauh. Yang mana benar walaupun kiblat kita nih? Ada yang lurus ke situ, ada yang agak ke sini, ada yang agak ke situ. Nah, sudah lalu kita panggil orang departemen agama kota. Dipanggil, datang lompat. Diukurnya. Ya. Sepupunya mengot nih ya, tidak ada dengan yang lama, agak lagi ke sini. Sudah dilatih. Jadi kita nak yakin dengan kiblat. Jangan mempertahani yang salah. Tidak tahu kenapa baca berubah, aku juga bingung. Apa yang dulu salah? Belum ada alatnya mungkin. Ya sekarang ini sudah ada alatnya. Rupanya jauh. Nama langgar ini dia coba di kalau kan situ bulok kiblatnya lah pindah. Kenapa? Alasannya gempa. Sering gempa gitu. Maka kiblatnya berubah tadi. Jadi ngadep kiblat itu syarat sah solat. Kemudian yang kelima apa? Masuk waktu sholat. Ya. Jadi sholat itu harus masuk waktu sah. Kalau tidak masuk waktu, tidak sah sholat. Seandainya kita sholat, nak sholat apa? Isya. Belum masuk waktu, 5 menit lagi. Baru masuk waktu kita lah sholat. Allahu Akbar. Takbir pertama itu nak dihitung. Kita tuh harus masuk waktu takbir tadi. Takbir waktu Allah. Nah itu sudah masuk waktu mesti. Kalau dia tidak masuk waktu walaupun semenit, Allahu Akbar, baru kita baca doa kita, baru masuk waktu, tidak sah salat kita. Takbir inilah yang penting. Ya, takbir waktu ini yang penting. Harus masuk waktu. Tidak masuk waktu, semayang selesai. Besok main itu lagi. Sah tak semayang kita? Tidak masuk waktu. Tidak sah kan? Jadi sholat kita yang hari ini tidak sah, besok semayang lagi tidak sah, dan tidak sah yang kedua, nutupi yang pertama. Jadi sholat kita yang tidak sah pertama ditutupi oleh sholat yang tidak sah yang kedua tak dikodo. Jadi hitungannya ngodoi sholat yang kemarin, kita sholat hari ini, ngodoi yang kemarin. Jadi gawe gitu tuh. Akhirnya mati tidak semayang.
Kenapa penghabisan? Kita masih tak semayang. Karena hayang nutupi baik kan? Nah. Jadi harus tepat masuk waktu ibadatnya, solatnya. Kalau tidak masuk waktu, maka solatnya tidak sah. Makanya nabo bedok itu hati-hati. Jingoknya masuklah waktu. Kadang-kadang ibu-ibu yang ada gawe, budak-budak yang nak sekolah, begitu nengah bedok, dia lah solat di rumahnya sana kaget. Nak cepat dia tu. Padahal belum masuk waktu. Nah, yang nak berduduk berdosa. Janganlah dak bak buk hati-hati. Nah, jadi itu. Masuk waktu solatnya, masuk waktu. Solat Johor jam 3 boleh tak? Kan sekarang ini kan Johor jam 12:25. Kita asal jam 3:30 35. Nah, dia sholat jam 3 Johornya, sah tak? Hah? Yang kompak balik aku. Kalau sah, kalau tidak macam itu. Sah atau tidak? Sholatnya tetap sah karena masih waktu Johor. 3:30 juga masih sah. Karena tinggal 5 menit lagi Johornya masih. Cuman jangan minta pahalanya sama. Siapa yang sholat awal waktu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang sholatnya pertengahan waktu, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang sholatnya akhir waktu tadi, maka dia mendapatkan ampunan Allah masih. Siapa yang sholatnya liwat waktu, maka dia mendapatkan laknatullah. Selesai. Jadi itu, tak apa-apa. Sholat asar 5:30, hampir jam 6. Mak ini dia kan sholat maghrib masuk jam 6 lewat 20 menit. 20 sampai 25 menit. Hampir nak 6:30. Sudah jam 6 mayang. Tak apa-apa mayang asal jam 6. Ya tak? Teman itu tadi dapat ampunan Allah baik. Tidak dapat ridha Allah. Nah, kita nak cari ridha Allah hidup ini. Jadi kalau Allah ridha, apa yang kita minta dia dikabulkan tu. Tuhan, apa salat aku ni doa tak dikabul-kabulkan? Semayang asalnya pula jam 3:30. Mana nak doa dikabul ke? Untung-untung diampuni Tuhan. Nah, oleh karena itu tadi cari ridha Allah, rahmat Allah paling mudah. Gitu. Masuk waktu Nah, yang ke-6 ini pasti tidak tahu. Yang ke-6 ini aku yakin tak ada yang tahu di sini. Apa coba? Tebaklah. Kamu tu yang tahu tadi lah Suci dari ada besar kecil. Suci dari apa tadi? Pakaian tempat ini tadi Masuk waktu, tutup aurat. Ada lagi, ada kiblat, masuk waktu. Nah, yang ke-6 apa? Kan susah kan? Mana solat kita nak diterima oleh Allah? Ini sudah tahu, tak sah. Harus mengetahui yang wajib di dalam solat. Apa-apa yang wajib dalam solat kita harus tahu. Apa yang wajib dalam sholat? Itu yang disebut dengan rukun sholat. Ada berapa? Nambahin 14. 13. Buang dulu 13. Di kitab Safinatun Najah 17. Karena dia kan rukuk disertai dengan tumak nina. Nah, tumak ninanya itu berdiri sendiri di dalam kitab Safinah. Nah, jadi kita ambil 13 tadi, sudah 13. Rukuk diharuskan dengan tumak ni. Jangan nak gancang-gancang, nak cepet-cepet. Solat tu lambat-lambat. Rukuk baca nian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sunatnya 3 kali. Nah, ngucap Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu hukumnya apa? Aku tak serius.
Sunat apa? Hah? Sunat apa? Sunat itu ada dua dalam sholat tuh. Sunat apa? Mu'akad. Ghairu mu'akad itu sholat ba'diyah qobliyah. Nah, abad dan hayat. Nah, jadi dalam sholat itu ada sunat abad, ada sunat hayat. Sunat hayat itu apa? Sunat hayat, kalau kita tidak melakukannya, tidak apa? Contohnya, baca doa kita Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Sah tak? Sah. Itu hayat. Kalau abad, kalau kita lupa, harus sujud sahwi. Apa lupa? Lupa duduk antara tahiyat awal. Lupa. Imamnya langsung tegak. Allahu Akbar. Kan mesti duduk dulu. Tahiyat awal dia langsung tegak. Yang makmum bengak. Ada makmum bengak. Dia tegak. Subhanallah. Dia masih tegak. Dah tegak. Subhanallah. 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 Masa tak ada. Yang benar mana? Yang ini apa yang mana? Yang benar imam tegak, melok tegak. Barang ini sunnah. Kecuali lupa rukuk. Nah, itu jadi masalah. Dah tegak. Kalau imam dah tegak, dia duduk tadi, batal galau semuanya. Sunat dibela. Batal galau solat kita. Makanya biarlah kita ngikut. Tadi kalau imam tu pintar, kalau imamnya pintar, dia get sujud sahwi. Ternyata imam tidak macam sujud sahwi juga. Subhanaman layanamu walayasmu, dah dibaca. Lupa, dah langsung salam. Nah, kita tahu imam ni imam bengak. Tak ngerti aturan solat. Itu baik, mudah. Tapi jangan bengak kau ni. Dah, kabutnya. Besok mengajak, dah datang lagi ke langgang. Imam itu. Biarlah, diam ke baik. Lain kali, awas hati-hati deh bapak ini jadi imam. Jadi harus mengetahui yang wajib dalam solat. Yang ketujuh, apa lagi? Tidak tahu ni. Yang ketujuh apa tu? Tadi yang keenam apa? Mengetahui yang wajib dalam solat. Yang ketujuh, tidak mengiktikadkan yang fardu itu sunnah. Seandainya apa rukun, apa sujud itu fardu apa sunat? Jawabnya sunat. Nah, selama ini solatnya tidak sah. Dia mengakikatkan yang fardu dikatakannya sunat. Itu tidak boleh. Sunat yang fardu tak boleh kita pukul rata. Macam Fatihah sunat apa? Rukun solat sunat. Selama ini tak sah sembahyang dia. Karena baca Fatihah itu rukun solat. Kalau tidak dibaca la solata di Fatihatil kitab, tidak sah solat kalau tidak baca suratul Fatihah. Fatihah tak baca diganti. Jangan Fatihah. Tidak salah itu. Kalau lupa ayat, tak apa-apa. Sudah Fatihah, lupa baca ayat. Langsung rukuk. Kaget ganti dengan sahwi lagi. Sujud sahwi. Dia itu sunat abad juga. Atau tadi yang lupa. Ada berapa yang harus sujud sahwi? Lupa kunut. Seandainya kan di sini kunut tak? Kunut lupa kunut. Imam tu kan langsung sujud. Nah, dia tadi harus sujud sahwi karena membaca kunut itu mazhab Imam Syafi'i adalah sunat abad.
10:30. Tunggulah, tahan gelar dulu ya, dikit lagi. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tahu tak yang membatalkan sholat? Ada berapa? Ada 14. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Salah satunya kentut tadi, lagi semayang, kentut, batal. Nah imam, nah apa, terserah, pokoknya batal. Sudah apa lagi? Ngomong. Berbicara. Ada dia orang semayang, yang 3 si imam, 2 makmum. Semayang, lagi semayang, tikus nyampak. Oleh imam, tikus nyampak. Imam ngomong. Oleh yang datang, semayang tak boleh ngomong. Yang situ nyawa pula. Untung aku tak ngomong. Ngomong dah lo kamu tuh. Batal dah lo semayang. Model mah itu. Itu tadi on galo yang semayang itu. Apa mualaf mau masuk Islam. Jadi hati-hati. Salat. Sudah itu kalau seandainya sop ini lah penuh sop ini imam siko yang sop ini penuh datang uang lagi dari